Hai anak-anak hebat! Selamat datang di video pembelajaran informatika. Hari ini, kita akan membahas topik selanjutnya yaitu tentang bentuk software open source dan closed source. Yuk, kita mulai! Simak videonya sampai akhir ya. Sebelum kita masuk ke perbedaan antara open source dan closed source software, kita perlu tahu dulu, apa sih software itu? Software adalah kumpulan instruksi atau program yang memungkinkan komputer untuk bekerja. Contohnya aplikasi yang kalian gunakan sehari-hari, seperti browser, game, dan aplikasi perkantoran. Dua jenis software yang umumnya dipakai adalah open source dan closed source. Kemajuan inovasi dan teknologi saat ini tidak lepas dari keberadaan perangkat lunak open source. Open source software, OSS, adalah perangkat lunak komputer yang didistribusikan dengan kode sumber yang tersedia untuk dimodifikasi. Ini berarti bahwa perangkat lunak tersebut biasanya dilengkapi dengan lisensi yang memungkinkan pemrogram untuk melakukan perubahan, baik untuk memperbaiki bug, meningkatkan fungsionalitas, atau menyesuaikan perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Mari kita bahas kelebihan dari open source software atau OSS. Open source software memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya populer di kalangan pengguna dan pengembang. Salah satu keuntungan utamanya adalah bebas biaya, karena sebagian besar perangkat lunak ini tersedia secara gratis, yang membantu mengurangi biaya lisensi. Selain itu, pengguna memiliki fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan perangkat lunak sesuai kebutuhan mereka, karena kode sumbernya terbuka dan dapat dimodifikasi. Dari segi keamanan, open source software juga unggul. Dengan kode yang dapat diakses oleh komunitas global, potensi celah keamanan dan bug dapat ditemukan dan diperbaiki dengan cepat oleh banyak pihak. Dukungan komunitas yang kuat juga menjadi daya tarik, di mana para pengguna dan pengembang di seluruh dunia saling membantu dan berbagi pengetahuan untuk memperbaiki dan mengembangkan perangkat lunak tersebut. Transparansi dalam open source memberi pengguna keyakinan bahwa tidak ada fungsi tersembunyi atau pengumpulan data tanpa izin. Terakhir, open source software memberi peluang belajar yang besar bagi pemrogram dan pelajar yang ingin mempelajari dan mengembangkan keterampilan mereka dalam pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Contoh open source software yang mungkin kalian pernah dengar adalah Linux dan Mozilla Firefox. Silahkan kalian masing-masing mengeksplor apa saja contoh dari open source software yang lain. Selanjutnya kita bahas tentang closed source software. Kalau open source software itu terbuka, closed source software adalah kebalikannya. Ini adalah jenis perangkat lunak yang kode sumbernya tidak bisa diakses oleh pengguna umum. Hanya pengembang asli atau perusahaan pembuatnya yang punya akses ke kode sumber. Closed source menyimpan kode sumber dengan aman dan terenkripsi di mana ini berarti para pengguna umum tidak dapat menyalin ataupun memodifikasi kode sumber. Contoh closed source software adalah Microsoft Windows, Adobe Photoshop, dan Microsoft Office. Biasanya, perangkat lunak ini berbayar, karena perusahaan mengembangkan dan mendistribusikan perangkat lunak ini untuk mendapatkan keuntungan. Silahkan kalian juga eksplore contoh closed software yang lain. Closed source software memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan utama di berbagai industri. Salah satu kelebihannya adalah kualitas yang terjamin karena dikembangkan oleh perusahaan profesional dengan standar kontrol kualitas yang tinggi. Perangkat lunak ini seringkali dilengkapi dengan dukungan teknis resmi, pembaruan rutin, dan jaminan keamanan yang diurus langsung oleh tim pengembang, sehingga pengguna dapat merasa aman dan terbantu saat menggunakannya. Selain itu, closed source software biasanya lebih mudah digunakan oleh pengguna akhir karena dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan user-friendly. Sebagai penutup, kita telah membahas dua jenis perangkat lunak yang banyak digunakan saat ini, yaitu open source dan closed source software. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Open source software menawarkan fleksibilitas, kolaborasi, dan biaya yang lebih rendah, sangat cocok bagi mereka yang ingin bereksperimen dan memodifikasi sesuai kebutuhan. Sementara itu, closed source software menyediakan keamanan, dukungan teknis, dan kualitas yang terjamin, yang umumnya diutamakan oleh perusahaan dan pengguna yang menginginkan stabilitas dan kemudahan. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami perbedaan mendasar antara open source dan closed source. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir video, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.